Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Kembali lagi di Karoseri New Armada setelah sekian lama kita nggak main ke sini. Dan hari ini aku diundang untuk melihat bis terbaru dari PO yang berasal dari Sulawesi. Ini adalah Zava Trans. Dan di bus ini ada yang berbeda teman-teman dengan bus Sulawesi yang lainnya. Jadi seperti apa detail dari bus barunya dari PO Zava Trans yang baru saja diselesaikan oleh Karoseri New Armada? Simak video ini sampai selesai dan ini dia Zava Trans Skylander R22. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di depan unit dari Zava Trans. Kalau kita lihat sekilas ya, mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan antara bus ini, Skylander R22-nya Zava Trans dengan Skylander R22 pada umumnya. Tapi kalau kita lihat ke bagian atas, itu ada perbedaannya. Ya, ini adalah ciri khas dari bus Sulawesi. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan bagian atas itu. Itu fungsinya untuk menghalang ranting-ranting pohon, karena kalau di Sulawesi itu banyak sekali pohon-pohon yang rendah ya ranting-rantingnya. Jadi supaya tidak langsung terkena kaca, itu di atas dikasih tralis seperti itu. Untuk lampu-lampunya segala macam ini masih sama seperti Skylander R22 pada umumnya. Dan aku suka sekali warna dari bus ini karena ini warnanya di bagian depannya putih bersih gitu ya. Tapi ada sedikit merahnya di bagian sini, tapi tidak terlalu kelihatan. Jadi kesannya tuh clean gitu. Sudah ditambahkan beberapa variasi. Ini ada lampu-lampu running text gitu ya. Dan ini nantinya bisa di setting-setting, mungkin akan kasih tulisan rutenya. Lihat bagian sampingnya yuk. Bus ini memakai Mercedes-Benz, sasisnya Mercedes-Benz 1626 Euro 4 yang terbaru, makanya di sini ada logo Mercy-nya. Terus ada selendangnya, tuh, ada selendangnya seperti R22 pada umumnya. Dan kita lihat bagian bagasinya. Nah, kita buka bagasinya. Nah, seperti inilah bagasi dari bus ini. Karena bus ini menggunakan Mercy 1626, jadi bagasinya sudah space frame alias sudah tembus. Dan kalau kita lihat di bagian sini, ini ada prosesor dari audionya. Jadi dia sudah memakai Phenom. Jadi audio standarnya bus buatan Karoseri New Armada itu sudah memakai prosesor Phenom dan suaranya mantap. Ya, kita buka lagi yang di sebelah sini ya, bagasinya. Nah, tuh. Nah, kalau yang di bagian sini ini bener-bener plong. Kalau di depan ini ada kotak gitu. Ini kotak untuk apa ya? Tangki bahan bakar. Jadi bus ini tangki BBM-nya atau tangki solarnya berada di depan. Makanya ini agak sedikit termakan, tapi masih lumayan ada space lah ya. Ini muat motor satu lah di sini. Terus yang paling besar ini yang pintu kedua. Kalau pintu ketiga ini juga ada space yang termakan di sini. Bagasinya itu ada CCTV. Jadi bus ini memiliki beberapa CCTV. Nanti kita lihat CCTV-nya ada di mana aja. Oke, jadi seperti inilah bagasinya sudah tembus. Jadi enak sekali kalau mau bawa barang-barang yang besar, kirim motor, itu bisa juga pakai bus Zava Trans ini. Jadi langsung aja kontak nomor yang ada di Instagramnya Zava Trans. Oke, kita tutup. Dan yang aku suka di sini ada handle-nya di bawah. Jadi kita nggak usah meraih yang atas karena terlalu tinggi. Tuh, nggak nyampe ya kalau nggak loncat. Ini kita cukup pakai handle yang di bawah, terus baru gapai yang ini. Nah, tutup deh. Gitu. Dan nutupnya enak banget ya suaranya ya. Kayak nutup pintu G-Class. Oke, yuk kita ke belakang lagi. Liverynya ini aku suka teman-teman, karena dia ada gradasi dari putih ke merah dan gradasinya ini smooth banget, lihat. Tuh. Enak ya ngeliat gradasinya atau perpindahan warnanya. Mantap. Dan merahnya ini mengingatkan kepada Arimbi. Tapi ini merahnya agak sedikit lebih apa ya, sedikit lebih terang lah merahnya. Dan tulisan Zava-nya khas banget seperti ini. Jadi dia berwarna putih dan kayak ada hitamnya gitu di bagian luarnya. Dan ini ada tulisan M Zain U. Ini ownernya ya. Oke, yuk kita ke bagian belakang lagi. Di sini ada bagasi kecil. Jadi di bagian depan tidak ada bagasinya, tapi di bagian belakang ada bagasi kecilnya. Bagasi ini biasanya difungsikan oleh kru untuk menaruh spare part atau barang-barangnya kru
itu ditaruh di sini, di bagasi ini, dan ada lampunya. Tuh, walaupun kecil tapi ya berguna lah lampu ini. Oke, kita tutup lagi bagasinya. Nah, jadi penguncinya ada dua ini, di kanan dan kiri. Gitu, sebelah sini ada aki. Akinya dari New Armada itu seperti ini. Nah, akinya tumpuk teman-teman. Tuh. Jadi ada dua masing-masing untuk mesin dan AC. Jadi AC-nya itu punya aki yang terpisah dan di sini ada lampunya. Tuh, ada lampunya juga. Seperti itu. Di bagian akinya. Oke, kita tutup lagi. Ini adalah bagian paling aku suka atau favoritnya dari Skylander R22. Bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini no debat lah ya, udah pasti kita kalau lihat bis ini langsung suka lah kalau lihatnya bagian belakangnya. Lampunya sudah full LED dan lampu sen ini sudah running sekuensial gitu ya. Terus di bagian bawahnya ini ada mufflernya, yang muffler ini bikin bus ini jadi tambah garang. Kalau kita lihat ke bagian atas, ini ada chrome di sini. Jadi kayak lebih manis gitu. Terus ada tulisan Premier Class, ini khasnya dari si Zafatran. Nah, di atasnya itu ada kamera mundur. Jadi bus ini memiliki kamera mundur, teman-teman. Nanti kita lihat output kamera mundurnya seperti apa, dan di kaca atasnya sudah ada variasinya, lampu-lampu ya. Tuh, dan ada kontaknya Zavatrans tuh. Teman-teman yang mau naik bus ini bisa kontak ke nomor yang ada di kaca belakang itu. Mesinnya, yuk kita buka kap mesinnya. Nah, ini dia mesin dari Mercy 1626. Suaranya halus sekali. Dan dia bisa di start stop dari sini. Jadi kita bisa matiin mesinnya dari tombol ini. Gitu. Ya, seperti inilah ruang mesin dari Mercy 1626. Suaranya enak ya. Dan ada lampunya di sini. Nah, tuh lampunya di bagian atas. Gitu. Ya, kita tutup. Wah, kalau belakangnya sih bener-bener no debat lah, ganteng banget. Ini ada logo New Armada, dan itu ada logo Auto Shield. Itu mungkin anti karat atau apa ya, gitu. Seperti biasa di bagian bawah ada besinya. Besi ini berfungsi sekali sebagai pelindung dari si bumper, supaya kalau kenapa-napa itu tidak langsung kena bumper, melainkan langsung kena si besinya. Yuk, kita ke bagian kiri. Di kiri belakang ini ada pintu belakang tentunya, dan seperti inilah pintu belakang dari bus ini. Yang aku suka dari New Armada ini, lihat, di sininya tuh mewah banget loh. Tuh. Jadi karpet-karpetnya tuh sampai sini, dan dia motifnya coklat begini. Mewah sekali kelihatannya. Ya, kita tutup. Di sampingnya, nah, ini ada yang penting dari bus ini. Ini adalah tangki AdBlue. Jadi karena bus ini sudah memiliki standar Euro 4, jadi ada si AdBlue-nya. AdBlue ini fungsinya untuk membuat output dari mesinnya itu tidak terlalu banyak polusinya, jadi mengurangi polusi dari bus ini. Inilah fungsi si AdBlue, dan tangki AdBlue ini isinya ada 60 liter, teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Ya, kira-kira seperti itulah di bagian luar dari bus Zavatrans yang memakai bodi Skylander R22. Sekarang kita lihat yuk bagian dalamnya seperti apa. Let's go. Oke, yuk sekarang kita masuk ke bagian interior atau bagian dalamnya. Seperti biasa, untuk pintunya dia sliding ke belakang seperti ini. Dan ketika kita masuk, kita langsung disambut dengan karpet yang berwarna coklat juga. Tapi ini masih dialasi dengan kardus karena ini masih bersih ya, masih baru. Yuk, kita langsung masuk aja yuk. Kita langsung masuk, di sini langsung disambut dengan satu kursi. Ini untuk kondektur, dan kursinya ini kalau tidak didudukin, dia akan melipat sendiri. Nah, gitu teman-teman. Yuk, masuk. Ya, seperti itulah kira-kira di bagian dalamnya. Terus ini ada sekatnya. Jadi ruangan ini selain untuk cabin crew, ini juga sebagai smoking area. Jadi kalau naik bus ini, teman-teman yang merokok gitu ya, mau merokok silakan ke depan dan nanti bisa merokoknya di bagian sini. Di bagian dalamnya kurang lebih tidak ada perbedaan dengan Skylander R22 pada umumnya. Di sini ada CCTV-nya, ini yang ngadep ke jalan. Terus juga ada kamera lagi di sini. Tuh, ada kamera.
Terus sisanya sama-sama aja sih ya. Yang tambahannya kan ini nih, running text, strobo ya. Gitu. Kita coba duduk di bagian drivernya. Nah, duduk di bagian driver ini Mercy 1626 yang terbaru. Dia sekarang ada tempatnya gitu teman-teman. Ada kotaknya gitu dan ini 6 speed tentunya. Juga posisi duduknya ini enak sekali. Entah kenapa aku sangat suka dengan posisi duduknya driver yang mengemudikan Skylander R22. Dan kalau kita lihat di sini, karena dia sudah memakai 1626 Euro 4, di sini ada tulisan AdBlue-nya berwarna biru. Jadi kalau AdBlue-nya sudah mau habis, di sini ada tandanya gitu. Terus juga seperti biasa Skylander itu ada standarnya untuk meretraksi kaca spion. Jadi kalau mau ngubah-ngubah posisinya, kita sudah tinggal pakai ini aja tuh. Spionnya langsung berubah-berubah posisinya. Nah, keren kan? Jadi untuk mengubah posisinya itu tinggal pemakai tombol yang ada di sini. Nah, head unitnya ini sudah memakai head unit dengan base-nya Android dan kita lihat kamera mundurnya seperti apa ya. Jadi kalau kita oper ke R, dia langsung berubah ke kamera mundurnya dan ini posisi kamera mundurnya enak sih. Dia ditaruh di atas, jadi outputnya tuh kayak kita ngelihatnya dari sisi yang enak untuk dilihat tuh. Enak banget outputnya. Oke, terus di sini ada ini apa ya, adaptor ya kira-kira ya. Jadi untuk naruh flash disk yang bisa kalau ada musik di flash disknya bisa di setel di sini, langsung outputnya nanti dari si head unitnya. Gitu teman-teman. Terus di bagian sini ada lampu-lampu dan ini lampu-lampu untuk di bagian interior seperti running text, ini ada lampu gangway, lampu gorden, lampu lower, LED kiri, LED kanan, lampu supir, semua ada di sini. Terus di bawahnya ini ada AC, AC-nya dia memakai AC dari Denso seperti itu. Di bagian kanan ada lampu-lampu juga, ini lampu-lampu untuk di bagian luar seperti lampu kabut, lampu kota, garnish luar dan kawan-kawannya. Lampu utama dia pakai puter-puteran seperti biasa ya. Dia ada di sini untuk lampu utamanya. Gitu. Terus untuk hazardnya pindah ke sini. Kalau nggak salah dulu hazardnya ada di sebelah kiri ya, tapi kayak tergantung karoseri sih. Ini sekarang hazardnya di sini dan mengecil hazardnya. Jadi sama seperti tombol untuk mengatur si instrumen cluster. Nah, kemudian untuk handbrake-nya di sebelah kanan seperti biasa. Jadi handbrake-nya di sini. Gitu. Terus ada yang berbeda dari Mercy 1626 sebelumnya, yaitu adalah di tuas sebelah kanannya ini ada untuk limiter dan cruise control-nya. Wah, ini menarik banget sih. Jadi kalau kita pencet si tombol di sini, ini akan berubah menjadi lim atau limiter dan cruise control. Wih, jadi bus ini bisa dikendarai tanpa kita harus injek pedal gas. Ini sangat berguna sekali kalau di tol. Kaki kanannya pegel, kita bisa istirahatkan kaki kanan kita dan busnya berjalan dengan cruise control. Luar biasa 1626 yang baru ya. Gitu. Dan ini posisi setirnya sekarang bisa diatur dengan tombol yang ada di sini. Jadi sama seperti bus-bus premium yang lain. Tuh. Di sini bisa ngaturnya untuk naik turun si setirnya. Gitu. Kalau ngunci tinggal dikatasin aja. Gitu teman-teman. Jadi bisa diatur posisi setirnya senyaman kita. Tapi jujur aja ini enak banget sih. Posisi mengemudi dari Skylander R22. Spionnya juga pas, kanan kirinya mantap sih. Nah, yang aku suka lagi dari karoseri New Armada, walaupun dia pakai skat, di sini tuh kita tetap disediakan kaca. Ini berguna banget untuk driver untuk mengurangi blind spot. Jadi ada ya walaupun cuma kecil, tapi ini sangat berguna sekali teman-teman. Jadi kaca ini ada di bagian kanan dan juga ada di bagian kiri. Wah, ini asli membantu banget sih untuk para driver yang mengemudikan bus ini. Oke, jadi seperti itulah di bagian cabin crew dan di bagian drivernya. Ayo sekarang kita lihat ke bagian penumpangnya. Nah, yuk sekarang kita ke bagian penumpangnya. Ini bukanya ke depan dan ayo masuk. Ya, seperti inilah di bagian penumpangnya. Jadi, bus ini memiliki dua kelas, teman-teman. Dengan total kursi, 27 kursi. Jadi, terdapat 27 penumpang yang bisa diangkut oleh bus ini. Di bagian depan ada 9
kursi, konfigurasinya 2 di bagian kanan dan 1 di bagian kiri, dan sisanya berada di bagian belakang. Nah, kalau kita masuk, kita langsung bertemu dengan kedua bagasi di bagian depan, yang mana ini adalah cooling box. Jadi buat teman-teman yang membawa air dingin, mau tetap dingin, ini bisa ditaruh di sini. Nih, ada di bagian kanan dan juga kiri untuk si cooling box-nya. Seperti itu. Oke, kita coba duduk kali ya. Nih ya, coba duduk di bagian sini, di kursi jomblo, kursi 1. Nah, kursinya ini dia menggunakan kursi buatan Rimba Kencana, yang mana ini nyaman sekali tentunya. Wah, ini kalau duduk depan luar biasa teman-teman. Lihat, tinggiku 175 cm dan lihat, ini masih jauh banget sama sekat di depan. Tuh. Wah, enak banget sih. Di sini ada TV-nya ya. Ini kayaknya TV-nya bisa dikatasin dikit sih. Tapi enggak lah, ini udah enak banget kalau kita duduknya bersandar seperti ini udah pas banget nih view ke depannya. Terus juga di bagian bawahnya ada kacanya juga. Jadi ya walaupun dia tidak full gabung, tapi di sini ada kaca juga di bagian bawahnya. Nah, balik ke kursinya. Kursi ini dia jumbo teman-teman, dan aku adalah orang yang lebih suka naik bus di kursi seperti ini daripada sleeper, karena kursi seperti ini kita bisa atur untuk leg rest-nya, untuk si sandaran punggungnya, dan kursinya gede banget, jadi badan kita tuh tersanggah dengan baik. Terus di sini ada USB chargernya, jadi buat teman-teman yang membawa gadget jangan takut akan habis baterainya, karena di sini sudah disediakan USB slot. Terus juga di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, kalau kursi yang satu, ini ada cup holder, tapi masih ketutupan. Tuh, karena ini masih baru ya. Nih, kayak gini lah teman-teman contohnya. Kalau yang di kursi 2, itu ada 3 cup holdernya. Ada 2 yang besar, ada 1 yang kecil. Untuk di bagian depan, kita mendapatkan 2 TV. Tapi kalau untuk penumpang yang di bagian belakang, dapatkan audio video on demand. Ini kita unboxing satu nggak apa-apa ya. Nanti kita tutup lagi. Kita buka satu. Nah, penumpang yang di sini mendapatkan audio video on demand tuh. Ini bisa dinyalakan, langsung muncul logonya Rimba Kencana. Nah, jadi di sini kita bisa ditaruhin film nantinya sama Zava ya. Terus juga bisa taruhin musik. Dan untuk mendengarkannya, kita diberikan 2 port. Ada port 3,5 mm untuk audio, dan juga ada yang USB seperti ini. Gitu. Kalau kalian nggak mau pakai si AVOD-nya, tinggal dimatiin aja. Dari sini, tuh, langsung mati. Terus juga di sini ada net penyimpanan. Ya, net penyimpanan di sebelah sini. Jadi benar-benar ini top lah. Kursinya juga, ini dia pelapisnya, dia memakai bahan yang premium. Jadi kalau kulit kita bersentuhan dengan ini, itu enak sekali. Gitu teman-teman. Oke, jadi seperti itulah kira-kira di bagian kursi yang 21. Nah, ini buat teman-teman yang belum pernah lihat kursi di bis ya, ini belum dipasang nih di bagian bawahnya. Jadi kita bisa lihat, nih, kalau tidak ada si bagian ini, tuh, ini ada rangkanya seperti ini dari si kursi Rimba Kencana. Terus ada kabel-kabelnya, yaitu kabel-kabel untuk lampu yang berada di cangkangnya. Terus ada USB portnya dan kawan-kawannya tuh. Jadi seperti inilah di bagian dalam dari kursi. Dan juga setiap kursi dari bus Zava Trans ini sudah disediakan seat belt tentunya, supaya safety dan wajib ya sekarang. Terus ada ini, apa namanya, tirainya. Dan tirainya ini berwarna coklat, jadi terkesan mewah sekali bus ini. Bagian atas ada kompartemen penyimpanan yang mana berwarna coklat juga nih, dilapis warna coklat. Kita bisa buka ya. Di atas ini ada USB slotnya juga. Jadi buat teman-teman yang gadgetnya banyak, itu bisa ngecas dari kursi, bisa juga ngecas dari kompartemen penyimpanan yang di atas gitu. Dan ini nutupnya enak karena dia ada hidroliknya gitu. Juga di sini ada pegangan tangannya. Jadi teman-teman kalau jalan di bus ini itu tidak perlu pegangan si kursinya karena akan mengganggu penumpang yang duduk. Pegangannya atas ini gitu, supaya tidak mengganggu penumpang yang sedang duduk. Oke, kita ke bagian belakang lagi. Di bagian tengah dari bus ini, inilah yang membedakan bus Zava Trans. Ada dispensernya, dan dispensernya ini niat sekali sih, kayak dispenser di rumah ya tuh. Jadi mungkin nantinya akan ditaruhin kopi di sebelah sini untuk penumpangnya bisa ambil free sepuasnya gitu ya. Mungkin ini yang pertama kali ya di Sulawesi ada seperti ini, disediakan dispenser dan nanti ada
kopinya luar biasa. Lama-lama bus-bus Sulawesi kayak bus di Jawa ya, ada dispensernya segala macam. Dan di bagian belakangnya ini dia, kalau tadi di depan kita lihat ada kursinya di kanan 2, di kiri 1, di bagian belakang ini ada kursi yang konfigurasinya 2. Jadi nanti harganya pasti dibedakan untuk yang depan dan juga di belakang. Walaupun dia kursinya 2, tapi ini kursinya sudah enak sekali. Nah, dan menurutku ini tempat yang paling recommended sih. Kalau sebelahnya tidak rekomend karena mentok ini, lemari ini. Tapi kalau yang ini enak sekali. Kita mendapatkan legroom yang unlimited. Dan kursi ini walaupun 2, dia di bagian tengahnya ada pembatasnya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau di sebelahnya itu lawan jenis gitu ya, karena di sini ada pembatasnya. Tapi biasanya kalau di Sulawesi, kalau penumpangnya misal satunya cewek, itu sebelahnya nanti akan dicarikan penumpang cewek juga. Jadi kemungkinan untuk bersebelahan dengan lawan jenis itu sangat kecil kalau di Sulawesi. Begitu juga di Aceh. Gitu. Sebelum ke belakang, ini walaupun di kursinya 2 ini kan tidak mendapatkan audio video on demand seperti penumpang yang di bagian depan. Tapi jangan khawatir, di sini disediakan TV juga. Jadi di bus ini ada 3 TV yang akan memanjakan penumpang Zava Trans dari Makassar ke Palopo ataupun sebaliknya. Ini tinggal dibuka aja. Nah, ini sih dibukanya pas penumpangnya udah pada duduk ya, karena kalau penumpangnya masih naik turun ini akan lumayan PR untuk penumpangnya karena harus nunduk-nunduk. Tapi ketika udah jalan ini akan sangat menghibur lah penumpangnya sebagai entertainment system penumpangnya, hiburan untuk penumpangnya gitu. Oke, kita tutup lagi. Nah, ayo kita ke belakang. Seperti biasa bus-bus Sulawesi pada umumnya ini tidak ada toiletnya. Jadi ya seperti itulah semewah-mewahnya bus Sulawesi, semewah ini pun tidak ada toiletnya. Karena kalau di Sulawesi itu biasanya kalau ada penumpang yang mau ke toilet itu tinggal bilang aja sama drivernya, nanti dicarikan tempat untuk ke toilet. Jadi seperti ke masjid atau ke SPBU. Di bagian belakangnya seperti ini ada tempat tidur untuk kru di bagian paling belakang, dan ini ada tirainya juga. Jadi kalau ada krunya yang sedang tidur bisa ditutup seperti ini. Tuh, tidak terlihat kan? Dan tirainya juga berwarna coklat untuk di bagian belakang. Dan di bagian belakang ini juga ada CCTV-nya. Jadi total di bus ini ada 1, 2, 3, 4, 5 CCTV kalau nggak salah ya. Terus ini ada pintu darurat. Nah, ini pintu daruratnya bagus nih, karena posisinya tidak dihalangi oleh kursi. Tuh. Jadi ini jalan untuk ke pintu daruratnya nih bagus banget. Jadi pintu ini digunakan pada kondisi darurat. Louvre AC-nya masih sama seperti louvre AC Skylander pada umumnya, dan ini ruangannya dipenuhi dengan warna warm white. Jadi terkesan sangat mewah dari interiornya. Gitu. Oke, teman-teman, jadi seperti itulah unit terbaru dari Zava Trans. Setelah ini kita akan mencoba bus ini karena aku belum pernah coba juga, Mercy 1626 Euro 4. Bagaimana rasanya dari bus ini ketika sudah jalan. Kalau belum jalan kan kelihatannya ya oke banget lah. Tapi kalau jalan ya kita harus buktikan apakah senyap ataukah gimana. Nanti kita akan coba. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan terima kasih untuk Zava Trans yang sudah mengizinkan aku untuk mereview unit terbarunya. Nanti kita akan coba naik bus ini kalau ke Sulawesi ya. Bus ini rencananya akan jalan dari Makassar menuju ke Palopo. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang bolak-balik Makassar Palopo bisa cobain bus ini. Terima kasih teman-teman yang udah ikutin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!